Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan. Minggu pagi hari ini satu anugerah kalau kita ini bisa berkumpul meskipun hanya bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Saya akan memberikan renungan kita pada pagi hari ini. Saya berikan tema hubungan yang benar dengan Tuhan. Sebagai ayat Mas, saya akan mengambil di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita melihat Tuhan itu siapa? Tuhan itu maha besar dan tidak terikat oleh waktu dan tempat. Karena di tempat yang berbeda dalam waktu yang sama, Tuhan itu bisa hadir. Jadi meskipun kita ini berada di rumah masing-masing, ibadahnya sama dimulai jam 6, tempatnya berbeda, Tuhan mampu dan bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita ini berada, maka Tuhan pun tetap ada dan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang setia itu pasti ingin selalu berhubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang taat itu pasti kepingin berhubungan dengan Tuhan. Makanya orang-orang yang setia dan taat ini pasti bisa berhubungan dengan Tuhan dimanapun berada, kapanpun waktunya. Kita akan melihat Saul. Saul itu raja yang dipilih oleh Tuhan secara langsung. Saat ia setia, saat ia taat, Roh Allah mengurapi. Roh Allah memenuhkan kehidupannya. Dan Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memberkati apa yang dikerjakannya. Tetapi ketika Saul ini berubah setia kepada Tuhan, ia tidak taat lagi kepada Tuhan, ia tidak setia lagi kepada Tuhan. Firman Allah katakan, Roh Allah itu mundur daripadanya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Jadi, selama kita ini menjadi orang yang setia, selama kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berhubungan dengan Tuhan. Pasti kita akan selalu dekat kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan di dalam kitab Matius tadi, Injil Matius tadi, 2-3 orang berkumpul. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka, yang senang menerima pujian kita. Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-4 katakan demikian. Padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan itu berdampar, Tuhan itu dekat, Tuhan itu duduk dalam puji-pujian umat Allah. Kalau kita menjadi orang-orang yang demikian, ya, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, maka Dia hadir. Nah, saat-saat seperti ini sebetulnya sebuah keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena kita bisa ibadah, berbakti, kebaktian di rumah masing-masing bersama dengan keluarga, 2-3 orang, paling sedikit dan lebih banyak lagi. Ini bukan larangan ibadah, bukan. Ini bukan soal lalu kita ini tidak punya iman, bukan. Tapi ini soal ketaatan. Karena apa? Pemerintah menghimbau, pemerintah mengajak kita untuk tidak berkumpul bersama dengan orang banyak, termasuk di dalam gereja. Maka
Himbauan dari pemerintah, himbauan dari majelis pusat, himbauan dari majelis daerah, himbauan dari majelis wilayah adalah kesempatan bagi kita untuk beribadah bersama-sama di rumah. Dan disitulah kita menghadirkan Tuhan. Kehadiran Tuhan itu adalah berkat. Jadi kalau kita ini bisa beribadah di rumah, berbakti di rumah, sama-sama, maka Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan adalah berkat bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi seluruh isi kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Asal setia. Karena ada ketika tidak diadakan kebaktian di gereja, lalu mereka jadikan satu kesempatan untuk pergi ke satu tempat, entah ke ladang lah, entah ke sawah dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak setia. Nah, apakah orang yang demikian akan terima berkat? Tentunya tidak. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang ada di Berea, waktu itu Paulus melayani Tuhan, menginjil ke berbagai tempat. Dan ketika ia sampai di Berea, ada satu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh umat Tuhan di sana. Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 itu menjelaskan kepada kita. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, di mana mereka menyelidiki Alkitab? Di mana mereka menyelidiki kitab suci? Di rumah. Mereka berkumpul, mereka menyelidiki firman Tuhan, dan mereka bertumbuh. Hanya ibadah di rumah. Tetapi iman mereka tumbuh. Dan dikatakan orang-orang Yahudi di Berea hatinya lebih baik. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Hanya mereka beribadah di rumah. Ya. Jadi ini satu contoh bahwa dimanapun kita berada, kalau kita mau tumbuh itu bisa. Dimanapun kita berada, kalau mau berhubungan dengan Tuhan itu bisa. Tidak ada alasan. Oh, di rumah tidak bisa berhubungan. Bukan. Dimanapun kita berada. Ya. Kalau kita juga melihat perjalanan, pelayanan rasul-rasul, mereka mengawali semuanya itu di sebuah rumah tempat mereka menumpang. Bukan di bait Allah. Rumah mereka menumpang. Disitulah Roh Kudus bekerja memenuhi kehidupan mereka. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. 10 hari mereka bertekun di rumah tumpangan tadi, di lantai atas, dan mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tidak di bait Allah, justru di rumah tumpangan mereka terima berkat yang luar biasa. Nah, ini kalau kita lakukan di rumah pun tidak masalah. Kita bisa dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, ketika Paulus sampai ke Troas, ini kisahnya Paulus, ia mengadakan kebaktian dalam sebuah rumah di lantai atas. Ini beda dengan ceritanya. Sama-sama lantai atas, ya. Tapi ini Paulus. Ya.
seorang yang bernama Eutikus. Eutikus ini ikut dalam kebaktian. Dia itu duduk dekat jendela. Nah, waktu itu Paulus menyampaikan firman, Paulus berkhotbah terlalu lama sehingga Eutikus yang duduk dekat jendela itu ngantuk. Setelah ngantuk tertidur dan jatuhlah ia keluar dari jendela sampai ke bawah. Nah, ketika orang-orang melihat Eutikus yang terjatuh tadi, mereka melihat Eutikus sudah tidak bernyawa, mati. Lalu Paulus segera menyusul. Dan ketika Paulus menyusul, Paulus katakan, dia tidak mati. Dia tidak mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus? Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-9 dan 10. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Mati, jelas mati. Ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Eutikus menerima mujizat di rumah, dalam kebaktian rumah. Ia mengalami kecelakaan, tetapi Tuhan tolong nyatakan sebuah mujizat di dalam kehidupannya. Ini kebaktian rumah. Nah, jadi kita ini jangan meremehkan hubungan kita dengan Tuhan. Apapun keadaannya, ya, keadaan yang seperti ini serba sulit dan kita dihimbau untuk kebaktian di rumah, sulit ya. Dimanapun kita berada, entah kita di rumah, entah kita gabung dengan keluarga yang lain, karena mungkin kita terlalu sedikit, gabung, tidak masalah. Sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, orang percaya yang sudah menerima keselamatan, kita harus selalu berhubungan dengan Tuhan melalui ibadah. Ibadah dimanapun, ibadah harus. Minggu kita ibadah. Tidak bisa ibadah di gereja. Karena kita mau menuruti pemerintah, ya ikuti saran pemerintah di rumah kita adakan. Kalau kita melihat Daniel, itu beda kasusnya. Daniel waktu itu ada di pembuangan. Dan Raja Darius memberikan satu perintah. Tidak ada seorang pun yang boleh beribadah dan menyembah Allah. Yang boleh disembah adalah hanya Raja Darius. Nah, waktu itu dengan iman yang kuat, Daniel tetap beribadah. Meskipun dia tahu ancamannya dia akan dimasukkan ke dalam kandang singa. Ia akan mengalami kematian, ia sudah tahu. Tetapi cintanya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan membuat ia tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, yang dialami Daniel itu bukan himbauan seperti saat ini, tetapi larangan. Dimanapun tidak boleh ibadah. Di rumah Tuhan tidak boleh, di rumah biasa tidak boleh, di hutan tidak boleh, dimanapun tidak boleh. Itu larangan. Jadi larangan seperti ini harus kita tantang dengan iman. Dan Daniel menantang dengan iman. Sampai akhirnya ketahuanlah Daniel biasa beribadah di rumahnya. 3 kali dalam sehari orang Yahudi itu berdoa. Daniel pun sama ibadah 3 kali dalam sehari. Pagi jam 9, siang jam 12, lalu yang ketiga jam 3 sore ibadah. Dan akhirnya ia ditangkap. Ya. Ini Daniel. Daniel 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya.
Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, hubungan Daniel yang benar dengan Tuhan menghadirkan sebuah mujizat yang sulit dipikirkan manusia, yang sulit dipercaya. Kenapa? Karena Daniel selamat dari ancaman singa. Terima mujizat. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Hanya ibadah di rumah dia terbebas dari ancaman singa. Selamat. Kenapa? Ibadah. Baktian itu penting, dimanapun bisa kita lakukan. Jadi keadaan yang sulit seperti ini mari kita pergunakan dengan baik. Ya. Anjuran pemerintah, himbauan majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, itu bukan larangan untuk ibadah. Tetapi itu cara bagaimana menghentikan menularnya wabah virus corona. Kalau bukan kita yang taat, mau sampai kapan keadaan yang seperti ini? Tetapi kalau kita ini mau belajar taat, semua disiplin, semua nurut, termasuk dalam sebuah ibadah, pengalian ibadah dialihkan, itu taat, semua orang taat, maka wabah ini akan segera berakhir. Dan ketika kita berakhir, kita ini bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, jangan lalu kita tinggalkan Tuhan. Jangan lalu kita tinggalkan ibadah. Jangan lalu kita tinggalkan kebaktian. Setialah sampai kepada akhir. Setia kepada Tuhan. Setia beribadah. Setia melakukan atau mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun hanya sebuah ibadah keluarga yang kecil. Tetapi ketika Tuhan dimuliakan, Tuhan dipuji, Tuhan disembah, maka ia akan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Satu ayat yang luar biasa, kita baca Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Ini yang patut kita garis bawahi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tetaplah beribadah. Sambil kita ini menjadi orang yang taat, seperti firman Allah minggu yang lalu saya sampaikan. Taat. Ketaatan kita itu bukan lalu kita ini jadi egois, bukan. Ketaatan kita adalah kita membantu pemerintah. Kita ini menghargai tenaga-tenaga medis, para dokter, perawat, dan sebagainya. Mereka berjuang di garis depan sedemikian rupa. Kita bantu. Kalau banyak yang tertular, mereka bekerja akan lebih berat lagi. Mari kita bantu mereka. Dengan kita ini tetap taat kepada Tuhan. Meskipun dihimbau ibadah di rumah, lakukan di rumah. Sampai nanti selesai semuanya dan kita kembali beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Firman Allah menolong kita sekalian. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Kami saat ini boleh menerima kebenaran firman Allah, mengejar kami untuk tetap beribadah kepada Tuhan kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Karena ini kesempatan kepada kami
untuk kami mempermuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah Engkau, dan kesempatan kepada kami juga untuk dibekali dengan benih firman Allah. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kehidupan kami sekalian. Diri Engkau juga memberkati seluruh anak-Mu Tuhan, lingkupi lindungi mereka dengan kasih-Mu. Tuhan campur tangan dalam setiap langkah kehidupannya, memberkati pekerjaannya, memberkati keluarga dan rumah tangganya, dan Engkau senantiasa hadir memimpin kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Allah Sang Putra, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita.